Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Itulah firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-5. Saudara, di bagian yang lain ada ayat firman yang menyatakan bahwa hikmat lebih berharga daripada emas dan juga lebih berharga daripada perak. Dalam Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Penulis kitab Pengkhotbah dan juga kitab Amsal adalah orang yang sama. Itulah Raja Salomo. Di dalam kitab Pengkhotbah, Salomo menekankan bahwa apapun di bawah langit ini adalah sia-sia jikalau tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan secara khusus di dalam Pengkhotbah pasal 7, dia menekankan tentang pentingnya hikmat yang benar. Pembahasan tentang hikmat menjadi penekanan pengkhotbah, karena tanpa hikmat semua menjadi sia-sia. Pertanyaannya, apakah hikmat itu? Secara sederhana, hikmat dapat diartikan sebagai satu kepekaan. Sekali lagi, hikmat dapat diartikan sebagai kepekaan atau kemampuan untuk memilih atau mengambil keputusan yang lebih dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Maka memiliki hikmat berarti tahu bagaimana berpikir, bagaimana berkata-kata, dan bertindak dengan tepat. Maka di dalam Pengkhotbah pasal 7, khususnya ayat 1-10, beberapa kali diulang frasa atau ungkapan lebih baik, lebih baik. Ciri orang berhikmat adalah tahu mana yang lebih baik atau tahu mana yang lebih prioritas. Jadi dikatakan di sini, hikmat itu melampaui hal-hal yang sementara, melampaui materi, melampaui emas, perak, bahkan permata yang merupakan benda-benda berharga. Hikmat itu berkaitan dengan beragam masalah kehidupan yang dihadapi di dunia ini. Tapi hikmat itu juga berkaitan dengan bagaimana menjalani kehidupan yang bukan hanya sementara di dunia, tapi juga kehidupan yang kekal. Maka dengan hikmat, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, hubungan yang lebih baik dengan sesama, termasuk keluarga. Ada kepekaan untuk tahu mengambil sikap dalam situasi kehidupan orang lain. Ada contoh-contoh diberikan di dalam Pengkhotbah pasal 7. Seperti dikatakan, ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka, di sana kita disadarkan betapa hidup ini singkat, hidup hanya sementara. Maka harus hidup di dalam Tuhan, di sanalah hidup yang kekal. Orang yang berhikmat dikatakan tahu kapan harus tertawa, kapan bernyanyi, kapan memberi, kapan menerima, kapan marah, kapan bersabar. Semuanya diketahui orang berhikmat. Jadi, orang berhikmat sekali lagi tahu membedakan mana yang lebih penting, yang lebih baik, yang menjadi prioritas. Dengan hikmat, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian yang membawa nama yang harum. Tapi orang yang tidak berhikmat, maka akan menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat di dalam kehidupannya. Jadi inilah renungan kita. Mari kita tetap memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, tetap percaya firman Tuhan,
tetap melakukan firman Tuhan, karena dengan demikianlah kita akan semakin memperoleh hikmat. Dengan hikmat, kita memperoleh pandangan tentang kehidupan yang lebih luas. Dengan hikmat, kita tidak lagi fokus kepada diri sendiri. Dengan hikmat, kita tidak hanya fokus kepada hal yang sementara, tapi kepada hal yang kekal. Dengan hikmat, kita tidak hanya berpikir secara lokal, tetapi berpikir secara global. Dengan hikmat, maka kita akan terus hidup bergantung kepada Tuhan, karena dialah sang hikmat itu, dialah sumber hikmat yang sejati. Kiranya renungan hari ini boleh memimpin kita kepada kedalaman hikmat akan Tuhan. Kita akan semakin mengerti bahwa hidup ini bisa menjadi berkat kalau kita tahu apa yang terpenting, yang lebih baik, yang menjadi prioritas. Tuhan memberkati saudara sekalian.